Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai FEB dan KPK. Nah, untuk bahan belajar kalian, silahkan kalian buka LKS halaman 36 ya. Nah, kita bisa belajar dari situ. Kita mau mengenal FEB dan KPK. Nah, sebelum kita menghitung mengenai FEB dan KPK dan soal-soalnya, tetapi terlebih dahulu kita mau belajar tentang bilangan prima ya. Kalian bisa sambil menulis ya. Nah, bilangan prima, apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya dibagi bilangan satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Jadi ada dua ya. Yang pertama hanya dibagi bilangan satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, dimulai contohnya dari bilangan 2 ya. Nah, 2 ini bisa dibagi satu ya. 2 dibagi 1. Nah, hasilnya 2 ya. Nah, yang kedua bilangan itu sendiri, berarti bisa dibagi bilangan itu sendiri. Nah, jadi hanya ada 2 ya, selain itu tidak ada. Nah, itu yang dinamakan bilangan prima. Nah, kenapa kok tidak dimulai dari 1 ya Pak Danang? Nah, karena 1 kita hanya mempunyai 1 bilangan saja, yaitu 1 ya, padahal di sini ada 2. Nah, hanya 1 bilangan, makanya kita dimulai dari bilangan 2, bilangan prima. Terus selanjutnya kita urutkan terus 3 ya. Nah, 3 apakah bisa dibagi 1? Bisa ya kan. 3 dibagi 1 berapa? 3 ya. Terus 3 dibagi bilangan itu sendiri, 3 bagi 3 3. Nah, jadi hanya 2 berarti pembagiannya. Terus 4, apakah 4 termasuk bilangan prima? Kita coba dulu. 4 dibagi bilangan 1 bisa ya, dibagi 1 hasilnya 4 ya kan. Terus 4 dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Apakah selain itu 4 bisa dibagi dengan bilangan lain? Ada, yaitu apa? Bilangan 2. Jadi 4 dibagi 2 ya kan. Nah, ini sudah ada 3 bilangan, berarti 4 ini tidak termasuk bilangan prima. Nah, gitu ya caranya. Kalian bisa cari sendiri. Ini Pak Danang tuliskan 5 termasuk bilangan prima karena hanya ada 2 pembagian. Terus 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Itu untuk bilangan prima. Bapak harap kalian sudah paham mengenai bilangan prima itu ya. Nah, jika sudah memahami tentang bilangan prima, kita akan lanjut untuk menghitung FEB ya. Nah, kita langsung masuk ke FEB. Contoh soalnya, tentukan FEB dan KPK. Maaf, kita mencari FEB dulu ya. Ini Bapak coret dari tentukan FEB dari 20 dan 60. Nah, kita mencari FEB dari 20 dan 60. Langkah pertama kita menentukan faktorisasi prima. Nah, dalam menentukan faktorisasi prima
langkah pertama kita akan membuat pohon faktor. Nah, kalian tulis dulu bilangannya, kita dimulai dari 20 dulu ya. Nah, 20 ini kita bagikan dengan bilangan prima. Bilangan primanya kan dimulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini kita mulai dari bilangan yang awal, berarti 2 ya. Apakah bisa dibagi menjadi 2? Bisa. Berarti 2 ditaruh di sebelah kiri. Nah, 20 bagi 2 berapa? 10 ya. Nah, 10 ini belum habis. 10 bisa dibagi lagi ya. Bagi menjadi berapa? Nah, 2 lagi ya. Kita cari yang paling awal. 10 dibagi lagi, yaitu bagi 2 ya, berarti 5. Nah, sudah ketemu. 5 tidak bisa dibagi lagi karena apa? 5 termasuk bilangan prima. Bilangan prima. Jadi ini sudah berhenti di sini. Nah, jadi untuk 20 pohon faktornya seperti ini. Bapak harap kalian bisa. Nah, untuk mempermudah kalian, kalau bilangannya genap ya, ini genap, pasti dibagi 2. Ini ya, pasti dibagi 2. Kalau ganjil kita bagi setelahnya, yaitu 3 atau 5 dan seterusnya. Kalau genap pasti dibagi 2 gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita menentukan faktorisasi primanya. Nah, faktor prima jadi tulis ya, 2-nya faktorisasi prima. Nah, sebelumnya apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan prima itu mana? Ini ya. Nah, yang Pak Danang centangi. Nah, setelah kita tahu, kita menentukan faktorisasi prima dari 20 gitu ya. Tapi kita hitung lagi yang 60 sebelum kita menemukan faktorisasi prima dari 20 dan 60. Yuk kita hitung yang 60. 60 karena 60 bilangan genap ya, maka bisa dibagi 2. 2 bilangan prima taruh di kiri. 60 bagi 2 30. 30 genap ya, bisa kita bagi 2, taruh di kiri. 30 bagi 2 15. Nah, karena 15 adalah bukan bilangan genap ya, jadi kita bagikan dengan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu berapa? Urut ya, berarti 3. Apakah bisa dibagi 3? 15 bisa. Berarti 3 bilangan prima taruh sini. 15 bagi 3 yaitu berapa? 5. 5 sudah termasuk bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau sudah yang bilangan prima kalian lingkari. Nah, sudah ya. Ini kalian tulis faktorisasi prima dari 20, kalian tulis 2 kali 2 ya kan, 2 kali 2 kali 5. Yang 60 tulis 2 ya kan, kali 2 kali 3 kali 5. Nah, sampai sini Pak harap kalian sudah bisa. Nah, dalam menentukan FPP dan KPK kalian harus mencari faktorisasi prima terlebih dahulu. Kalau ini sudah, kita mencari FPP nya ya, bawah FPP 20 dan 60. Nah,
dalam menentukan FVP ada kuncinya, yaitu apa? Pak Danang taruh di sini ya, yaitu pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil nah ini Pak Danang. Nah ini adalah kata kuncinya dalam menentukan FVP. Nah dari faktorisasi prima ini kita belum sederhanakan lagi ya, yaitu karena duanya ada 2 kali, berarti kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 5 ya kan, sudah. Yang 60 duanya ada 2, berarti yang di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah tuh, setelah kita sudah menentukan faktorisasi prima, kita akan menentukan FVP dari 20 dan 60. Nah kita lihat, pilih faktor prima yang sama. Ini Pak Danang garis bawahi, sama ya, dengan pangkat terkecil. Sama dengan pangkat terkecil. Dari ini 2 pangkat 2 kali, maaf 2 pangkat 2 ya, kali 5 itu dari 20 yang 60, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kita cari yang sama. Yang sama mana? Antara 22 ya. Yang sama adalah bilangan 2. 3 apakah sama? Tidak ya, karena 20 tidak memiliki 3. Berarti 5 juga sama. Oke. Jadi ini tulis kalian 2 dengan pangkat terkecil. Nah kan ada 2, kalian pilih yang pangkatnya terkecil. Nah karena pangkatnya sama, kalian pilih salah satu, berarti 2 pangkat 2 kali 5. 5 nya ini sama dengan pangkat terkecil ya. Pangkat terkecil mana? Nah karena tidak ada pangkatnya, kalian tuliskan 1 saja. Berarti 2 pangkat 2 kali 5, hasilnya berapa? 2 pangkat 2 ini 4 ya, kali 5 hasilnya 20. Nah ini adalah FVP dari 20 dan 60. Nah Bapak harap kalian bisa untuk menentukan FVP. Terima kasih. Nah sekarang kita akan mencari KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ada 2 ciri dalam KPK. Yang pertama yaitu semua faktor prima ditulis. Yang kedua, pangkat terbesar yang dicari. Kemudian bagaimana ya caranya mencari KPK? Ada 2 cara. Yang pertama dengan mencari kelipatan, dan yang kedua yaitu dengan mencari faktorisasi prima. Nah kita lihat contohnya. Ada soal carilah KPK dari 8 dan 12. Kita mencari cara yang pertama dulu atau cara kedua. Namun Ibu akan menjelaskan satu persatu cara pertama dan cara kedua. Silahkan kalian nanti memilih cara yang membuat kalian mudah mengerjakan ya. Carilah KPK dari 8 dan 12. Kalau cara pertama dengan cara mencari kelipatan, kelipatan dari 12 berapa? 8 berasal dari 1 kali 8, 2 kali 8 16, 3 kali 8 24, 4 kali 8 32, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12
1 kali 12, 12. 2 kali 12, 24. 3 kali 12, 36, dan seterusnya. Kita setelah mencari kelipatannya, apakah ada bilangan yang sama? Ada, yaitu bilangan 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Itu cara yang pertama, mencari kelipatan. Sedangkan cara yang kedua untuk mencari KPK yaitu dengan cara faktorisasi prima. 8 kita buat pohon faktor. Ini namanya pohon faktor ya. Kita mencari atau menuliskan dulu dari bilangan prima yang terkecil. Tadi sudah disebutkan bahwa bilangan prima dimulai dari bilangan 2. Apakah bisa dibagi dengan bilangan 2? Bisa. Kita tuliskan dulu 8 dibagi 2, 4. 4 masih bisa diperkecil lagi nilainya. Bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 2. Sudah habis. Karena 2 ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi sudah habis, tidak bisa dibagi lagi ya. Kita lingkari dulu. Stop sampai di sini. Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya ini 3 kali, bisa kita singkat 2 pangkat 3. Pangkat 3-nya dari mana? Karena ada pengulangan 3 kali. Kemudian bilangan 12. Kita juga mencari dengan cara pohon faktor. Kita bagi 2 dulu. Hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 bisa 3. 3 sudah habis. Dia sudah merupakan bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. Kita lingkari dulu. Stop. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 12. 2 kali 2 kali 3. Ini sama, kita bisa cari 2 pangkat 2 kali 3. Bisa seperti ini ya. Sedangkan kita mencari KPK. Karena KPK itu cirinya adalah menuliskan semua faktor prima, kita tuliskan, kita lihat ini hasilnya. Bilangan primanya berapa saja? 2, ini ada bilangan 2, kita tuliskan. Kali. Ini sudah habis, tidak ada bilangan lagi, ini masih ada 3. Kita tuliskan 3. Walaupun ini tidak ada bilangan 3, tapi kita lihat cirinya. Semua faktor prima ditulis. Sampai sini. Kemudian ciri yang kedua, cari pangkat yang terbesar. Ini 2 pangkat 3, pangkatnya 3. Ini 2 pangkat 2, pangkatnya 2. 3 sama 2 lebih besar 3. Kita tuliskan di sini 2 pangkat 3. Atau bisa disederhanakan lagi dengan cara penjumlahan dari perkalian ini. 2 pangkat 3 adalah 8 kali 3 sama dengan 24. Cara yang pertama hasilnya juga 24. Cara yang kedua hasilnya 24. Silahkan kalian mencari cara yang termudah buat kalian. Nah itu ya. Sekarang kesimpulannya dari FPB dan KPK. FPB itu mencari faktor prima yang sama. Walaupun ini singkatannya artinya besar, tapi kita mencari pangkat yang terkecil.
Sedangkan KPK, walaupun singkatannya ini adalah terkecil, tapi kita mencari pangkat yang terbesar dan menuliskan semua faktor prima. Jadi kalau FPB besar, tapi kita cari pangkat terkecil, KPK kecil, kita mencari pangkat yang terbesar. Nah, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai materi matematika yaitu FPB dan KPK. Selamat berlatih.